Hai Kids. Hai Cek. Hai Kak Vita. Halo semuanya. Senang bisa berjumpa dengan adik-adik semua yang ada di rumah. Apa kabar semuanya? Kak Vita percaya semua dalam keadaan baik, benar kan? Boleh yang di rumah kasih dada-dada dulu sama Kak Vita. Tuh. Ya ada yang gak angkat tangan nih Kakak Cek. Tuh. Masih ngantuk-ngantuk kayaknya ya. Oh udah enggak ya? Udah pada mandi belum? Yang punya topi, ayo pakai topi bareng Kak Vita yang punya. Ya, yang gak punya gak apa-apa kayak Kak Cece. Kak Cece aja. Iya, hari ini semuanya siap memuji Tuhan. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita yang ajaib. Kita doa dulu ya adik-adik semuanya. Yuk sama-sama kita doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus hadir di dalam kehidupan kami. Saat ini kami semua yang ada di rumah, kami mau menyanyi, kami mau memuliakan nama Tuhan lewat nyanyian kami. Di setiap kami siap memuji Engkau. Haleluya, amin. Boleh berdiri sama-sama ya adik-adik. Dan kita mau tepuk tangan, nyanyi buat Tuhan. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, semua yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sekali lagi ya adik-adik, kita nyanyikan pujian ini. Katakan apa yang tak pernah dilihat mata itu yang Tuhan siapkan. Yeay, apa yang tak pernah dilihat mata. Amin. Yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Boleh lambaikan tangan sama-sama. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah lagi. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kita mau nyanyi lagi lagu ini ya adik-adik, sama-sama semuanya siap, loncat ya. You know that I love you, you know that I want you, know you so much more than I have before. Hey, come on. These words are from my heart, these words are not made up. I will live for you, I am devoted to you. Yes, come on. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord, just to be with you, my Lord. Lompat sama-sama adik-adik, come on. 2, 1, Jesus, you are the Savior of my soul. Go. And forever and ever I'll give my praises to you. Say Jesus. Woo. Jesus, you are the Savior of my soul. Go. And forever and ever I give my praises to you. Lagi ya, semuanya. You know that I love you, you know that I want you, know you so much more than I have before. Hey,
silakan duduk. Kak Vita ngos-ngosan nih Kak C. Sama Kak Vita. Tarik nafas, yang di rumah juga boleh minum. Kalau yang suka minum, ayo minum bareng-bareng. Tapi Kak Vita gak bawa minum, nanti aja. Tarik nafas dulu semuanya. Buang. Lagi. Buang lagi. Lagi sekali lagi, tarik lagi. Yang belum duduk, ayo duduk manis ya. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Karena Tuhan Yesus yang harus kita sembah. Amin adik-adik. Mari kita siapkan diri kita. Duduk yang rapi, duduk yang manis. Kita mau menyanyi lagu pujian buat Tuhan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Semua katakan. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita mau nyanyi buat Tuhan ya adik-adik semuanya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Sambil angkat tangan sama-sama katakan pagi hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Katakan tak hentinya, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Halo adik-adik semuanya, senang Kak Jeki ketemu lagi dengan kalian. Walaupun kita masih lewat online, tapi Kak Jeki berharap sukacita tetap jadi bagian dari kita semuanya ya. Dan yuk kita doain sama-sama biar COVID segera berlalu dari kota Manado. Bukan hanya kota Manado tapi seluruh Indonesia. Jadi kita bisa bertatap muka, kita bisa ibadah tatap muka, kita bisa ketemu teman-teman kita bisa sekolah, kita bisa jalan-jalan gitu ya. Dan
Terus doain ya, biar semuanya cepat berlalu. Oke, yuk sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, Kak Jeki ajak kita semuanya untuk satu dalam doa. Sikap doanya ya, lipat tangannya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini, hari yang luar biasa. Engkau masih boleh kumpulkan setiap kami, walaupun di rumah masing-masing Tuhan. Tapi kami terus percaya bahwa Engkau Allah yang ada dan menyertai kami, walaupun lewat YouTube Tuhan. Tapi kami percaya kuasa-Mu tidak dibatasi oleh ruang, jarak, dan waktu Tuhan. Kami mau serahkan ibadah kami hari ini hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin adik-adik semuanya. Nah, cerita kita hari ini tentang Sam, tentang apa ya? Apa yang terjadi sama Sam hari ini? Nah, Sam hari ini judulnya adalah percaya pada Tuhan. Bertumbuh di dalam Injil. Jadi kita percaya sama Tuhan. Sebelum itu Kak Jeki mau pakai jaket dulu ya. Karena Sam mengalami masa di mana dia harus berjalan di tengah badai. Wah, tengah badai. Iya, tunggu ya ceritanya, tunggu Kak Jeki pakai jaket dulu. Nah, adik-adik, ceritanya itu Sam sedang melakukan sebuah perjalanan. Tiba-tiba itu ada badai yang begitu besar, terus tiba-tiba gelap semuanya, petir menyambar-nyambar dan dia merasa ketakutan, dia kedinginan dan dia bagaimana ini Tuhan, bagaimana ini, apakah aku bisa sampai ke daerahku. Sementara mobil-mobil yang lainnya adik-adik semuanya itu berhenti. Semuanya mereka menepi, mereka tidak berani untuk melanjutkan perjalanannya. Nah, tapi Sam ini dia terus mencoba berjalan di tengah-tengah badai yang begitu hebat. Dia udah kedinginan, terus dia coba berjalan pelan-pelan. Dia mencari dari radio di mobilnya, dia mencari pertolongan dari orang lain, dari tim yang ada penyelamat untuk bisa menuntun dia keluar dari badai itu. Karena apa adik-adik? Kalau dia berjalan sedikit aja dia salah, itu sebelahnya tuh jurang. Dia bisa masuk ke jurang. Jadi dia benar-benar mencoba, dia terus mencoba mencari dan akhirnya dia mendapat bantuan. Bantuan itu kemudian dia mengikuti arahan dari bantuan itu. Dia dibilang pelan-pelan, kemudian arahkan ke kanan, belok ke kanan, iya terus lurus saja, lurus. Awas di depan itu ada turunan, hati-hati pelan-pelan karena jalannya licin. Terus dia mendengarkan arahan yang ada sampai akhirnya dia bisa keluar dari daerah yang gelap itu. Karena di daerah itu adik-adik tiba-tiba lampunya mati semuanya karena badai itu lampunya mati semuanya. Jadi tuh gelap gulita, cuman ada nyala mobilnya dari Sam. Dan dia mencoba untuk keluar dari daerah itu dan dia mendapat sebuah pertolongan. Waktu dia berdoa sama Tuhan, meminta pertolongan sama Tuhan, akhirnya dan dia mencoba menghubungi radio kontrol yang ada, akhirnya dia dapat keluar dari badai itu. Nah adik-adik, itu tadi cerita Sam, bagaimana Sam mengandalkan Tuhan dan dia mendengarkan arahan dari tim SAR yang ada sehingga dia bisa keluar dari badai. Tokoh-tokoh Alkitab yang ada itu juga sama adik-adik. Mereka selalu mengandalkan Tuhan. Misalnya kayak siapa? Daniel waktu dia harus dimasukkan ke kandang singa dan dia memilih masuk ke kandang singa karena dia tahu bahwa Tuhan akan menyelamatkan dia. Walaupun di tengah hal yang sulit, dia tetap percaya bahwa Tuhan bisa menolong Daniel. Begitu juga temannya Daniel, siapa?
Sadrah, Mesak, dan Abednego. Juga mereka percaya sama Tuhan bahwa Tuhan bisa melepaskan dia dari api yang menyala-nyala. Dan masih banyak lagi. Dan satu tokoh ini juga selalu mengandalkan Tuhan. Dia tidak pernah tidak mengandalkan Tuhan. Dia selalu bertanya sama Tuhan apa yang harus dia lakukan supaya dia bisa mengalahkan lawan-lawannya, supaya dia bisa menang. Dia selalu mengandalkan Tuhan. Nah adik-adik, sebelum Kak Jeki lanjut ceritanya, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Filipi 4 ayat 13. Kak Jeki ulangi ya, Filipi 4 ayat yang ke-13. Bunyinya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Oke, Kak Jeki ulangi, segala perkara, apapun perkara adik-adik, apapun yang menjadi kesulitan kita, dikatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung. Di dalam siapa? Di dalam Dia, yaitu di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita, kepadaku. Filipi 4 ayat yang ke-13. Adik-adik hafalin ya di rumah, biar ini menjadi ayat hafalan. Jadi kalau adik-adik sedang mengalami suatu masa yang sulit, adik-adik ingat bahwa di dalam Tuhan ada kekuatan yang besar yang bisa menolong adik-adik semuanya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Itu ayat hafalannya ya. Dan kita masuk dalam kisah kita hari ini diambil dari 1 Samuel 17 ayat 2 sampai 4 dan 1 Samuel 8 ayat dan 1 Samuel 17 ayat 8 sampai 14. Yuk, ada nyimak. Jangan lupa bukunya hari ini adalah pelajaran yang ke-9. Oke, pelajaran yang 9 ceritanya tentang siapa ini? Yuk kita sama-sama membaca ya. Kak Jeki ceritain buat adik-adik semuanya. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Terbantin. Lembah apa? Terbantin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Jadi orang Israel di sisi lembah yang satu dan orang-orang Filistin juga ada di sisi lembah yang satunya lagi. Di dalam bukit-bukit seperti itu. Nah, orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana. Dan lembah ada di antara mereka. Jadi ada dua bukit seperti ini, adik-adik, ini ada bukit. Ini bukit dan ini juga bukit. Gini. Dan orang Israel dan orang Filistin itu ada di sini, bukit sebelah sini satu dan bukit sebelah sini satu. Ini anggap aja ini bukit ya. Jadi ada di sisi sebelah sini dan ada sisi sebelah sini dan ini ada lembah, adik-adik. Ini ada lembah. Kemudian saat mereka ada di masing-masing itu, lalu ada orang Filistin yang namanya Goliat dari Gad, tingginya 6 hasta sejengkal, itu sekitar 2,75 meter. Waduh, itu hampir 3 meter adik-adik tingginya. Tinggi ya? Rumah kalian itu biasanya rumah itu tingginya 3 meter. Wah, berarti tingginya satu rumah. Waduh, tinggi banget. Dan tingginya 6 hasta sejengkal. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya begini. Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Jika ia dapat berperang melawan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba dan takluk kepada kami. Waduh, adik-adik, pada waktu itu Goliat ini seorang raksasa yang tinggi
dan dia mengejek pasukan dari Israel dan mengatakan bahwa kalian gak perlulah itu mengatur barisan-barisan begitu. Kirim satu orang aja melawan aku, kata Goliat. Kalau dia kalah berarti kalian semua menjadi hamba dari orang Filistin. Tapi kalau salah satu utusan dari bangsa Israel itu menang, maka seluruh bangsa Filistin itu menjadi hamba dari bangsa Israel. Nah, waktu pasukan Israel mendengar bahwa kata-kata orang Filistin, mereka takut. Wah, siapa ini? Siapa ini yang akan mewakili bangsa Israel? Siapa yang menjadi pahlawan ini? Mereka bingung adik-adik, mereka semuanya ketakutan. Mereka sembunyi, gak ada yang berani melawan orang Filistin. Melawan Goliat. Nah, pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang. Seorang lawan seorang. Jadi duel adik-adik. Satu orang Filistin dan satu orang Israel. Ketika Saul dan segenap Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Samuel 17 ayat 20b, 22b, 24, 26 dan 31. Jadi Kak Jeki cuplik-cuplik aja ya. Itu bilang begini. Ini ceritanya tentang siapa? Daud. Nah, Daud itu disuruh sama papanya membawa makanan buat kakak-kakaknya. Sampailah dia di medan perang. Kemudian ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang, berlari-larilah Daud ke tempat barisan. Sesampai di sana ia bertanya kepada kakak-kakaknya, apakah mereka selamat? Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu, namanya Goliat tadi. Orang Filistin dari Gad dan barisan orang Filistin, ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga yang sama dan Daud mendengar. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka dan mereka sangat ketakutan adik-adik. Jadi waktu orang Filistin keluar, ini udah hari yang lainnya lagi nih adik-adik. Waktu orang Filistin itu keluar, dia tinggi besar begitu. Kemudian dia mengatakan kata-kata yang sama, pilihlah satu orang di antara kalian sehingga aku dengan dia akan berduel. Wah, kalau dia bisa menang, aku menjadi hambanya. Tapi kalau aku yang menang, seluruh Israel menjadi hamba Filistin. Waduh, itu semua tentara Israel ketakutan mereka. Ketakutan adik-adik, ketakutan sekali. Kemudian berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu? Dan apa yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tidak bersunat itu sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Terdengar waktu Daud bilang begitu, siapa sih itu orang Filistin yang berani mengolok-olok bangsa Israel? Siapa sih itu orang Filistin yang berani sekali dia merobohkan barisan Allah yang hidup? Dia bilang begitu adik-adik. Daud dengan sangat berani dia ngomong. Kemudian ada orang yang dengar dan orang itu menyampaikannya ke Saul. Kemudian Raja Saul memanggil Daud. Nah, waktu ketemu dengan Daud, Raja Saul, kemudian Daud bicara begini sama Raja Saul. Janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan melawan orang Filistin itu. Wah, jadi dengan keyakinan yang penuh, Daud bilang sama Saul, jangan takut. Biarlah hambamu ini, yaitu Daud, yang akan melawan orang Filistin itu. Wah, sementara Daud waktu itu adik-adik masih kecil dia. Masih umur, dia kerjaannya cuman mengembalakan kambing dan domba. Sementara kakak-kakaknya perawakannya tinggi besar, menjadi tentaranya Saul, tapi gak ada seorang pun yang berani menghadapi Goliat. Tapi
Tapi Daud ini walaupun dia masih kecil, dia gak pernah berperang, belum pernah diajarin ilmu berperang. Tapi dia bisa berani ngomong sama Saul bahwa dia yang akan melawan orang Filistin itu. Hebat ya adik-adik ya. Tetapi Saul berkata kepada Daud, nah Saul ini meremehkan, ini anak kecil ini berani dia mengalahkan Goliat. Jangan-jangan ini nanti seluruh bangsa Israel akan menjadi tawanan Filistin ini. Karena Daud masih kecil. Nah dia bilang begini, Raja Saul bilang begini ke Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedang dia sejak masa mudanya telah menjadi prajurit. Goliat dari masa mudanya sudah menjadi prajurit, sudah diajarin ilmu berperang, bajunya juga lengkap sekali, badannya juga tinggi karena dia raksasa. Sementara Daud dia masih muda, belum pernah diajarin ilmu berperang, bagaimana dia bisa menang? Nah itu yang diberikan oleh Saul. Kemudian Daud berkata begini kepada Saul, hambamu ini biasa mengalahkan kambing domba ayahnya. Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Wah, hebat ya Daud ya. Daud tidak mengandalkan kekuatannya. Benar dia gak pernah belajar perang. Tapi dia punya pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan. Dia mengalahkan singa, dia mengalahkan beruang. Bukan dengan kuatnya dia, tapi karena Tuhan, dia percaya bahwa Tuhan yang menyertai dia. Seperti Sam tadi, yang dia mempercayakan diri untuk dituntun keluar dari badai. Begitulah Daud. Daud mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan bisa memberikan dia kemenangan. Tuhan akan menuntun langkahnya dia sehingga dia bisa keluar menjadi seorang pemenang. Nah adik-adik, lalu Saul berkata kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Karena Saul melihat semangatnya Daud dan dia percaya bahwa Tuhan akan menyertai Daud. Ya Saul ini antara ya daripada nggak ada ini semua pahlawanku nggak ada yang berani maju. Ya udah biarlah si Daud ini yang disertai Tuhan itu maju berperang. Kemudian Daud dikasih semua baju. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini semua. Jadi dia dipakein baju perangnya baju perangnya Saul. Baju perangnya itu kan besar banget adik-adik. Sementara kan Daud masih muda begitu. Dia malah gak bisa jalan. Berat dengan semua baju perangnya itu. Sementara baju perangnya Saul kan waduh berat sekali adik-adik. Dia malah gak bisa berjalan. Kemudian Daud bilang, aku gak mau pakai ini semuanya. Udah aku pakai bajuku aja. Terus dia gak membawa pedang. Tapi dia membawa apa adik-adik? Iya, dia membawa aling-aling. Aling-aling itu seperti ketapel kayak gitu adik-adik. Dan dia memilih 5 batu untuk dia bawa. Nah, 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya. Ya ini tempat batu-batu, sedang umpannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Jadi dia cuma bawa apa? 5 batu. Dia pilih batu yang licin-licin. Dia pilih dulu 5 batu yang licin dan dia membawa ketapelnya dia. Aling-alingnya dia. Gitu adik-adik. Nanti batunya taruh di situ ya. Nah terus gimana nih ceritanya nih? Wah waktu dia menuju orang Filistin itu, berhadapan-hadapanlah dia orang Filistin itu dengan Daud dan dia berkata kepada Daud begini. Hadapilah aku maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Wah orang Filistin itu bilang begitu sama Daud. Iya hadapilah aku, nanti dagingmu ini nih yang kecil ini nanti aku kasih ke burung-burung yang ada di udara. Wah tapi Daud waktu orang Filistin ngomong kayak gitu dia gak berkecil hati adik-adik.
Tapi dia percaya bahwa Tuhan menyertai dia. Dan dia bilang begini, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Wah, Daud menghadapinya dengan nama Tuhan dan dia percaya bahwa Tuhan yang akan memberikan kemenangan bagi dia. Jadi adik-adik, tantangannya besar, Goliat di depan dan semua prajurit tidak ada yang berani, tapi Daud berani karena dia mengandalkan Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan meluputkan. Dan dia bilang gini, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar. Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tanganku. Jadi adik-adik, Daud mau bukan cuman berkata kepada Goliat, tapi kepada seluruh tentara Israel, mengingatkan bahwa hei bangsa Israel, ingat kamu tuh punya Tuhan. Bukan kamu menang itu bukan karena tombak kamu, bukan karena senjata kamu yang hebat. Tapi kemenangan itu adalah datangnya dari Tuhan gitu. Dan ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari dari barisan musuh itu menemui orang Filistin itu, lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya. Jadi adik-adik, Daud lari, dia menemui orang Filistin itu juga lari, jadi mereka saling lari nih. Lari, kemudian Daud memasukkan tangannya mengambil batu itu, kemudian dia mulai melemparkan batunya begitu adik-adik. Kemudian salah satu batunya dan diumpannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu sehingga batu itu tertanam di dalam dahinya dan terjerumuslah ia dalam mukanya ke tanah. Waktu Daud, dia adik-adik sambil dia memutar-mutar aling-alingnya, dia lari dan dia percaya bahwa Tuhan akan menolong dia melemparkan. Padahal tuh kalau adik-adik lihat itu Goliat itu memakai perisai, terus kepalanya juga memakai helm kayak gitu adik-adik. Jadi hampir nggak kelihatan gitu loh. Mustahil bisa mengalahkan Goliat hanya dengan aling-aling dan batu. Tapi itulah hebatnya, Tuhanlah yang memberi kemenangan. Jadi waktu Daud melakukannya, dia percaya Tuhan memberikan kemenangan dan Tuhan memberikan kemenangan kepada Daud. Luar biasa kan Tuhan kita? Nah adik-adik, Tuhan juga bisa melakukan hal yang luar biasa itu bersama dengan adik-adik semuanya. Nah Kak Jiki udah selesai ceritanya. Bagaimana Daud percaya sama Tuhan, Tuhan menyertai dia dan Tuhan memberikan kemenangan buat Daud. Yuk adik-adik, buka buku kalian halaman 66, itu ada pertanyaan-pertanyaan. Apa yang diajarkan oleh cerita ini tadi mengenai Tuhan? Tuhan menyertai kita ya. Terus apa artinya bagi kita? Ayo apa? Ini nanti diisi ya semuanya. Terus ini ada lagi Daud anak yang percaya kepada Tuhan. Nah adik-adik ini ada gambar nih. Gambarnya nanti jangan lupa untuk kalian warnai ya. Ada krayon kan di rumah, ada pewarna. Nanti kalian warnai. Kalau sudah jangan lupa difoto. Dikirim gak usah ke KJK deh, di grup aja. Di grup Gilgal Kids. Nah ada kan, bilang mama ini udah selesai, tolong dikirim dong ke grup Gilgal Kids. Biar teman-teman yang lainnya juga bisa mengirimnya. Nah percaya kepada Tuhan.
Adik-adik bisa seperti Daud yang percaya kepada Tuhan. Alkitab berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Tuhan ingin kita mempercayainya, bukan percaya pada diri kita sendiri. Jadi jangan, kita kok so pandai, kita kok ini pasti kita bisa. Enggak, seperti Daud tadi diajarkan bahwa Daud mengandalkan Tuhan. Dia tidak mengandalkan kekuatannya, tapi dia terus percaya bahwa Tuhan yang memberikan kemenangan buat dia. Nah, pertolongan Tuhan apa yang kamu perlukan? Apa? Nah, di sini kan ini ada 5 batu nih. Ada 5 batu, ini batu-batunya Daud tadi nih. Nah, kalau adik-adik ada yang mau didoakan atau minta sama Tuhan, kalian bisa isi nih di batu-batu ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini, kalau Kak aku gak punya masalah ya gak apa-apa gitu. Tapi misalnya kamu mau mendoain mama atau mau mendoain papa, kalian bisa tulis juga di sini. Atau mau mendoain oma gitu juga bisa tulis di sini ya. Semuanya ya. Jadi nanti kita bisa sama-sama, ini menjadi doanya kita. Tantangannya adalah dengan siapa kita akan berbagi kisah ini. Nah, kalian mau membagi kisah Daud ini kepada siapa? Misalnya mama lagi ada masalah atau papa lagi ada masalah, ingetin, Ma, Pa, Tuhan yang memberi kemenangan. Tuhan yang bisa menolong kita gitu. Terus kalian doa sama-sama sama mama sama papa gitu ya. Kalian bisa lah, Daud aja bisa. Jadi kalian juga bisa, oke? Nah, terus ingatnya apa ya? Ingat bahwa Tuhan itu bisa dipercaya. Tuhan kita adalah Tuhan yang bisa kita percaya. Kemudian, aku bisa mempercayai Tuhan di masa-masa sulit. Seperti Sam tadi, dia percaya sama Tuhan di masa-masa sulitnya. Seperti Daud juga percaya sama Tuhan di masa-masa sulitnya. Seperti Daniel, seperti Shadrach, Meshach, Abednego yang percaya sama Tuhan di masa-masa sulitnya. Percayalah adik-adik, kalian juga bisa mempercayakan diri kalian sama Tuhan di masa-masa sulit kalian ya. Terus, aku bisa mempercayai Tuhan karena Ia mengirim Yesus untuk menyelamatkanku. Ya, benar banget. Tuhan mengirimkan Tuhan Yesus buat menebus dosa kita, semua menjadi sahabat kita. Yuk adik-adik semuanya kita berbicara dengan Tuhan, kita berdoa dengan Tuhan, kalian lipat tangan kalian, Kak Jeki yang akan doain buat kalian ya. Yuk kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih telah berkuasa atas segalanya dan melakukan hal-hal yang benar. Tolong bantu aku agar lebih percaya kepadamu dan lebih berani dalam hidup melalui pertolonganmu. Terima kasih karena aku bisa berbicara denganmu dan memberi aku kekuatan dan keberanian dalam menghadapi setiap masalah. Terima kasih Yesus yang telah begitu berani mengorbankan diri di kayu salib untukku dan menunjukkan bagaimana harus bergantung kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin adik-adik semuanya, Kak Jeki udah selesai. Jangan lupa di sini juga nih ada hal-hal yang harus kalian isi. Kalian isi ya semuanya ya, jangan lupa. Ini di halaman 68. Yohanes 13 ayat 35, Yohanes 15 ayat 5, Filipi 4 ayat 13. Ini ayat hafalan-hafalan yang lalu. Oke, kalian bisa tuliskan di sini ya. Terus ada berbagi Injil nanti kalian juga bisa baca sama-sama. Kak Jeki selesai, yuk Kak Jeki mau ajak adik-adik berdoa sekaligus Kak Jeki doa berkat buat kalian ya. Yuk kita berdoa, sikap doanya adik-adik semuanya. Bapa, hamba melepaskan berkat yang daripadamu menjadi bagian dari setiap anak-anak yang ada. Berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat kesehatan, berkat kepandaian menjadi bagian dari setiap anak-anak yang ada Tuhan. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin adik-adik semuanya. Jangan lupa Tuhan Yesus mengasihi kalian. Kalian berharga dan kalian spesial buat Tuhan. Sampai ketemu lagi minggu depan. Sarangnya.